Semua bermula dengan tokoh utama kita, seorang pemuda petani bernama Al, yang tengah memanen hasil ladangnya. Saat itu, ia mendengar suara guntur yang menggelegar. Sedikit khawatir, ia mengingat bahwa nanti sore ia harus mengantar sebagian hasil panennya ke ibu kota. Tepat saat itu, sahabatnya, Testa, tiba. Mereka pun berbincang, dan Al menunjukkan levelnya yang telah mencapai level 10 dalam bidang pertanian. Testa terkejut dan menganggapnya luar biasa, terlebih lagi Al juga memiliki level memancing yang bahkan lebih tinggi darinya. Al tersenyum dan berkata bahwa semua ini berkat pengalaman mereka memancing bersama. Al menambahkan bahwa semua ini terjadi berkat pertumbuhan yang ia miliki, sesuatu yang cukup membuat Testa iri karena ia sendiri tidak memiliki berkah semacam itu. Tiba-tiba, Al teringat bahwa ia harus segera mengantarkan hasil panennya. Bergegas, ia menaiki kereta kuda dan berangkat. Namun, di tempat lain yang tak terlalu jauh, sejak dini hari, sekelompok prajurit tengah bertarung melawan seekor naga hutan peringkat es di dalam rimba. Sayangnya, makhluk itu terlalu kuat hingga mereka akhirnya memilih untuk mundur. Kini ia menyadari bahwa itu bukan sekadar petir, melainkan suara naga yang sedang mengejar para petualang. Tanpa ragu, ia mengambil wortel yang sedang ia makan, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, naga itu meledak, dan wortel kembali ke tangan Al. Tak lama kemudian, para prajurit tiba di jalan dan menemukan jejak kereta kuda. Mereka bertanya-tanya siapa yang bisa mengalahkan naga peringkat es dalam hitungan detik. Sementara itu, Al sudah tiba di gerbang ibu kota. Saat itu, ia mendengar teriakan. Seorang pria berkerudung menunggang kuda, menculik seorang gadis. Tanpa ragu, Al melompat dan menyelamatkan gadis itu, menjatuhkannya ke tanah dengan selamat. Pria itu, marah, turun dari kudanya dan menyerang dengan belati. Tetapi Al menghindar dengan mudah lalu menguncinya dalam sekejap. Gadis itu ingin berterima kasih pada Al, tetapi lonceng gereja berbunyi, tandanya ia hampir terlambat ke pertemuan. Setelah menjual seluruh hasil panennya, ia bersiap kembali ke desanya. Namun, ia dicegat di gerbang kota. Gadis yang tadi ia selamatkan ternyata telah menunggunya. Ia memperkenalkan diri sebagai putri dari ibu kota Fgis. Al terkejut dan buru-buru berpamitan. Namun, sang putri menghentikannya dan menyampaikan sebuah permintaan. Ia ingin Al bekerja untuk kerajaan. Dengan sopan, ia menolak agar tidak menyinggung perasaan sang putri. Namun, sang ratu yang hadir di tempat itu menolak penolakannya. Ia menjelaskan bahwa jika Al bisa mengalahkan penculik dengan begitu mudah, berarti kekuatannya setidaknya setara dengan 500 ksatria kerajaan. Al bertanya tentang rata-rata kekuatan tertinggi. Wanita itu menjawab, 1000, yang berarti siapapun yang mencapainya adalah pahlawan legendaris. Mendengar hal ini, Al sadar bahwa ia tidak boleh mengungkapkan bahwa kekuatannya mencapai 65.000. Di saat yang sama, para petualang tiba dan menjelaskan kepada para penjaga bahwa mereka bukanlah yang mengalahkan naga. Sebaliknya, seseorang dengan senjata aneh namun sangat kuat melakukannya. Sementara itu, Al memanfaatkan momen ketika semua orang fokus pada cerita para petualang. Tanpa membuang waktu, ia melarikan diri secepat mungkin dengan keretanya. Namun, sang putri tidak ingin menyerah begitu saja. Di ruang singgasana, para penjaga memberitahu raja bahwa gelombang monster mendekati kerajaan. Mereka menjelaskan bahwa berbagai jenis monster sedang bergerak menuju ibu kota, mengingatkan mereka pada perang pertama melawan para iblis. Raja awalnya ragu, karena mereka telah mengalahkan Raja Iblis berkat seorang pahlawan, dan setelah perang, perjanjian damai telah dibuat. Namun, Cecil, sang pemimpin, mengatakan masuk akal jika ada serangan. Banyak iblis tidak setuju dengan perjanjian damai, dan tampaknya mereka kini dipimpin oleh pemimpin pertama yang dulu mengusulkan perjanjian tersebut. Mungkin itu hanya strategi untuk memperkuat diri sebelum menyerang kembali. Selain itu, mereka pasti tahu bahwa sang pahlawan sudah tiada. Karena itu, Cecil dan pasukannya meminta raja untuk meninggalkan ibu kota sebelum segalanya terlambat. Mereka bersumpah akan melindungi kerajaan, tetapi tidak ingin kehilangan pemimpin mereka. Namun, sang raja menolak, merasa bertanggung jawab karena dialah yang menandatangani perjanjian damai dengan para iblis. Sementara itu, Al tiba di rumahnya dan mencoba bersantai sejenak. Namun, temannya, Tesla, tiba dengan panik, memperingatkannya untuk segera melarikan diri karena segerombolan monster mendekat. Tesla menyarankan agar ia bersembunyi, tetapi Al justru khawatir akan ladangnya. Dengan cepat, ia berlari memeriksa tanaman-tanamannya. Saat tiba, semuanya masih utuh, tetapi dari kejauhan, ia melihat gerombolan monster bergerak menuju ibu kota. Ia bimbang, urusan ini seharusnya ditangani oleh para ksatria, bukan petani biasa. Namun, ia sadar jika ibu kota jatuh, ia tak bisa menjual hasil panennya, yang berarti kerugiannya besar.
Tanpa ragu, ia memutuskan untuk bertindak. Di saat yang sama, Cecil memimpin rombongan berkuda di tengah malam untuk membawa sang raja keluar dari kota. Namun, raja dan putrinya mulai curiga karena arah perjalanan mereka tidak menuju kota lain. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat tertutup, di mana Cecil tertawa dan mengungkap identitas aslinya. Ia adalah Romeo Bandea, pemimpin yang pernah menandatangani perjanjian damai dengan mereka. Ternyata, selama ini Romeo hanya berpura-pura sebagai pemimpin militer demi mengumpulkan kekuatan, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Ia tidak ingin menghancurkan ibu kota seperti Raja Iblis, melainkan merebut tahta dan memerintah sebagai raja sebelum akhirnya membawa para iblisnya ke kota. Romeo lalu mengumpulkan kekuatan sihir untuk menyerang sang raja dan putri, tetapi mereka berhasil menciptakan perisai pelindung. Romeo hanya tertawa, memperkuat sihirnya, dan mulai menghancurkan pertahanan mereka. Sambil tersenyum licik, ia bertanya pada sang putri, apakah ia tahu mengapa naga di hutan gagal? Sebab semua ini adalah bagian dari rencananya, meski sesuatu tampaknya telah mengacaukannya. Sungguh aneh, karena sang raja sudah memperhitungkan segalanya. Namun, ia tak lagi mampu mempertahankan perisainya, hingga Romeo menghancurkannya semua. Melayang di udara, Romeo mengejek kelemahan raja, lalu bersiap melancarkan serangan terakhir. Di saat genting, Al muncul dan menggunakan cangkulnya untuk menciptakan kawah berapi yang menghantam iblis dan menggagalkan serangan Romeo. Terkejut, Romeo bertanya siapa dia dan bagaimana bisa menghentikannya. Dengan tenang, Al mengaku hanya seorang petani dan menjelaskan bahwa tekniknya bernama bajak dalam, bahkan mulai memberi penjelasan tentang jenis sayuran yang cocok untuk metode itu. Kesal, sang iblis melesat dan menyerang dengan pedangnya, namun Al menangkisnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya ke dinding. Romeo semakin bersemangat bertemu lawan sepadan, lalu membantai beberapa iblis di sekitarnya untuk menyerap kekuatan mereka. Setelah itu, ia kembali ke bentuk aslinya, yakin bahwa mereka tak akan pernah bisa mengalahkannya. Sang putri memperingatkan Al, tetapi Romeo sudah meluncur menyerang. Namun, dengan satu pukulan telak menggunakan tangan kanan, Al membuat iblis itu tersungkur. Melihatnya, para iblis lain ketakutan dan melarikan diri, menyadari kekuatan luar biasa lawan mereka. Beberapa waktu kemudian, Al berdiri di hadapan raja di dalam istana. Sang raja berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan menawarkan hadiah. Namun, sang putri menjelaskan bahwa penghargaan atau pajak bangsawan tak berarti bagi Al, karena yang diinginkannya hanyalah kembali ke ladangnya. Dengan santai, Al mengiyakan, ia hanya ingin hidup sebagai petani sederhana. Seorang petani sepanjang hidupnya, hingga akhirnya sang putri menawarkan sebuah kesempatan, mengelola 33.000 hektar tanah di dekat kerajaan. Dengan cara ini, ia bisa membantu jika muncul monster sekaligus mendaftar ke guild, yang tentu akan sangat menguntungkan bagi kerajaan. Mendengar semua itu, ia pun setuju, karena akan mendapatkan lebih banyak lahan untuk bertani. Namun, saat meninjau tanah tersebut, ia terkejut sekaligus kesal. Kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan tanah di lahannya sendiri. Beberapa hari kemudian, ia berjalan-jalan di kota bersama sang putri. Ia terpukau melihat beragam produk yang dijual di sana. Saat menikmati makanan, ia bertanya apakah aman bagi sang putri untuk berkeliaran begitu saja di kota. Dengan tenang, sang putri menjelaskan bahwa di istana, seorang pelayan yang mirip dengannya menggantikannya. Selain itu, sebagai pewaris tahta, ia harus memahami rakyat dan kebiasaan mereka. Setelah itu, mereka tiba di guild petualang. Meski tahu bahwa ia tidak ingin menjadi petualang, sang petani tetap merasa harus membayar kembali kebaikan sang putri. Sang putri, yang kini meminta dipanggil Filia, agar tidak dikenali, menjelaskan bahwa ia mengenakan aksesori sihir ilusi untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah itu, mereka masuk ke dalam guild, di mana pemimpin guild sudah menunggu, mengaku telah mendengar banyak hal tentangnya, lalu membawanya untuk mendaftar. Saat berbicara dengan resepsionis, ia ditanya alasan memilih menjadi petualang meskipun ia seorang petani. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari janji yang ia buat untuk mendapatkan tanah, sebuah langkah menuju masa depannya yang baru. Saat sedang berbicara, para petualang dari hari sebelumnya tiba dan memberitahu semua orang bahwa Al berhasil mengalahkan seekor naga peringkat S. Seluruh anggota guild segera berkumpul untuk mencari tahu siapa yang mereka bicarakan. Sang resepsionis lalu memberitahu Al bahwa para petualang ini adalah veteran di guild. Jadi jika ia memiliki pertanyaan atau butuh bantuan, mereka bisa membantunya. Namun, Al merasa sedikit canggung dan menyadari bahwa ia semakin menjauh dari kehidupannya sebagai petani. Resepsionis menjelaskan bahwa ia akan memulai sebagai peringkat G dan bisa naik hingga peringkat S, sedangkan peringkat SS hanya diperuntukkan bagi para pahlawan. Mendengar ini, Al memutuskan untuk tidak naik terlalu cepat agar tidak menarik perhatian.
Kemudian, resepsionis memberinya misi untuk mengumpulkan tanaman obat yang digunakan dalam ramuan pemulihan. Namun, ia memperingatkan bahwa tempat tujuan tersebut dipenuhi monster dan menyarankan Al menggunakan perlengkapan pelindung. Ia lalu menawarkan sebuah jubah yang bisa memperkuat pertahanan magisnya, sehingga bisa menjauhkan monster. Saat menyerahkannya, resepsionis tampak terkejut sejenak, seolah mengingat sesuatu, lalu memberikan jubah itu kepadanya. Setelah itu, Al berpisah dari sang putri dan pergi ke hutan. Sesampainya di sana, ia mulai mengumpulkan tanaman dan menemukan sebuah sisik aneh. Padahal, dalam misi tidak disebutkan adanya monster bersisik, hanya peringatan tentang orc yang cenderung bertindak berdasarkan naluri, bahkan menyerang manusia. Di saat yang sama, ia merasakan kehadiran di belakangnya. Saat berbalik, ia melihat seekor orc betina yang hendak menyerangnya. Namun, petualang bernama Jack tiba-tiba muncul dan menghabisi orc itu dengan mudah. Melihat hal itu, Al mengucapkan terima kasih dan bertanya tentang sisik yang ditemukan, dan jawabannya adalah bahwa itu berasal dari spesies yang belum dikenali. Beberapa hari terakhir, sisik serupa muncul di hutan, tetapi asal-usulnya masih misteri. Namun, mereka menjelaskan bahwa sisik itu berharga dan bisa dijual untuk mendapatkan uang. Saat itu, mereka menyadari hari mulai gelap dan mengajak Al untuk kembali. Namun, suasana tiba-tiba berubah, diikuti suara langkah-langkah mendekat. Di depan mereka, muncul seekor naga raksasa bermata merah dengan aura sihir ungu. Para petualang menyebutnya sebagai naga hitam. Namun, makhluk itu melewati mereka tanpa menunjukkan perhatian. Al mencoba melihat statistiknya, tetapi informasinya buram, membuatnya semakin takut karena tidak tahu seberapa kuat naga itu. Malam itu, Helen, sang resepsionis, terbangun dari mimpi buruk. Keesokan harinya, ia berbicara dengan seorang wanita dan menyadari bahwa ia kembali kehilangan ingatan. Ia hanya ingat terbangun tengah malam masih mengenakan seragam kerjanya. Tak lama, Al datang dan mengatakan bahwa mereka harus menemui ketua guild. Para petualang berkumpul dan melaporkan apa yang mereka lihat di hutan. Al mengungkapkan bahwa naga itu memiliki lebih dari 230.000 kekuatan serangan dan dikenal sebagai Uroboros, seekor naga jahat. Ketua guild langsung khawatir, karena jika benar, naga itu bisa menghancurkan kota dalam hitungan detik. Mendengar nama Uroboros, Helen tiba-tiba ketakutan dan kehilangan kesadaran sejenak. Semua orang panik, tetapi ia segera sadar dan meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja. Tidak ada yang terjadi, dan mereka ingin terus mendengarkan. Para petualang mengatakan bahwa mereka tidak tahu informasi lebih lanjut, hanya bahwa naga itu mengabaikan mereka sepenuhnya. Namun, kehadirannya begitu kuat hingga hampir membuat mereka pingsan. Sementara itu, Jack mengusulkan agar hutan ditutup demi keselamatan, tetapi Al mengeluarkan sebuah sisik yang ia temukan. Ia menduga bahwa sisik itu berasal dari naga. Mendengar hal itu, Helen tiba-tiba terkejut dan terseret dalam ingatan lamanya, di mana ia melihat kakaknya berlari sebelum akhirnya ditembus oleh naga. Kenangan itu begitu kuat hingga membuatnya jatuh pingsan di tempat. Beberapa saat kemudian, ibu angkat Helen berbicara dengan Al. Ia memastikan bahwa Helen baik-baik saja dan sedang beristirahat. Namun, ia juga mengungkapkan bahwa Helen tidak memiliki ingatan masa kecilnya. Dulu, mereka menemukannya sendirian di tepi sungai, hanya mengenakan pakaian yang diberikan ibu angkatnya. Hal yang menurutnya aneh karena itu satu-satunya barang milik Helen saat ditemukan. Sang ibu angkat menduga bahwa kehilangan ingatan Helen berkaitan dengan naga, itulah sebabnya ia pingsan. Mendengar hal ini, Al berterima kasih dan berjanji untuk mencari lebih banyak informasi, baik dengan bertanya kepada orang-orang atau mencari di perpustakaan, demi memahami apa yang sedang mereka hadapi. Sang ibu angkat mengapresiasi niat baiknya dan memintanya untuk segera memberitahu jika menemukan sesuatu. Setelah itu, Al langsung menuju perpustakaan. Namun, meski sudah mencari di banyak buku, ia tetap tidak menemukan informasi yang berguna. Lalu, ia mendapatkan ide, mencari catatan tentang serangan atau kerusakan yang terjadi saat Helen ditemukan. Dengan begitu, mungkin ia bisa mendapatkan petunjuk. Sayangnya, pustakawan memberitahu bahwa informasi semacam itu hanya tersedia bagi orang-orang dengan peringkat tinggi. Sebagai petualang level rendah, ia tidak memiliki akses ke sana. Tepat pada saat itu, sang putri muncul. Setelah mencarinya di serikat petualang, ia tahu bahwa Al pasti ada di perpustakaan. Tanpa ragu, ia berkata bahwa jika ia yang memberikan izin, seharusnya tidak ada masalah. Mendengar hal itu, sang pustakawati menyetujui, lalu Al bertanya kepada Val apa yang sedang ia cari. Sementara itu, ia menemukan sebuah buku sejarah tentang sebuah desa dekat tempat mereka menemukan Helen. Penasaran, ia mulai membaca dan menemukan bahwa, menurut buku itu, 15 tahun lalu, desa tersebut dihancurkan.
Seorang pedagang yang tiba di sana hanya menemukan reruntuhan. Setelah penyelidikan, sisa-sisa sisik yang ditemukan dikaitkan dengan naga Uroboros sang penghancur. Namun, menurut catatan lain, naga tersebut telah tewas dalam pertempuran melawan naga benevolen, satu-satunya lawan tangguhnya. Sang putri terkejut mendengar ini karena bahkan ia pun tak tahu soal kejadian tersebut. Dengan rasa ingin tahu yang membuncah, ia memutuskan untuk pergi ke desa bersama Al guna mencari lebih banyak informasi. Sesampainya di desa yang kini hanyalah puing-puing, Al tiba-tiba mendengar suara yang memanggilnya. Mengikuti suara itu, ia sampai di sebuah nisan, di mana seorang anak kecil berkerudung sama seperti miliknya muncul. Sementara itu, sang putri ketakutan melihatnya berbicara sendiri, hingga akhirnya Al menyadari bahwa anak itu adalah hantu. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai Rie dan mengatakan bahwa ia telah lama menunggu seseorang datang. Namun, tak ada yang bisa mendengar suaranya hingga hari ini. Al bertanya apakah jubah yang mereka kenakan adalah alasan mengapa hanya ia yang bisa melihat Rie. Sang hantu mengangguk dan menjelaskan bahwa jubah itu awalnya milik kakaknya, yang memiliki sihir perlindungan, memungkinkan pemakainya untuk berbicara dengan pemilik sebelumnya. Untuk membuktikannya, Al memberikan jubahnya kepada sang putri. Awalnya ia terkejut, tetapi setelah melihat Rie, ia mulai tenang. Rie kemudian menjelaskan bahwa kakaknya telah melupakan semua yang terjadi di tempat ini. Mendengar hal itu, ia hanya bisa tersenyum dan berkata, "Itu wajar, karena dulu kami hidup di sini bersama, tempat ini menyimpan luka mendalam baginya, begitu menyakitkan hingga ia harus menghapus ingatannya. Dialah satu-satunya yang selamat dari tragedi itu. Namun, jika Helen benar-benar lupa segalanya, ia dalam bahaya besar." Dalam ingatannya, semuanya berjalan normal di desa. Suatu hari, Rie dan Helen bermain di hutan, berpura-pura menjadi pejuang. Namun, suara gemuruh yang tiba-tiba terdengar mengusik mereka. Saat kembali ke desa, mereka mendapati segalanya telah hancur, termasuk rumah tempat orang tua mereka berada. Mereka berjalan di antara reruntuhan, tetapi hanya kegelapan yang tersisa. Beberapa yang selamat terpojok oleh seekor naga raksasa yang mengejek ketakutan mereka sebelum menghabisi nyawa mereka dan menyerap penderitaan mereka. Menyaksikan kengerian itu, Rie segera menarik tangan Helen dan berlari menuju hutan. Namun, naga itu menghadang mereka, menyeringai bahwa tak ada anak yang bisa lolos. Mereka berlari secepat mungkin, tapi naga itu jauh lebih cepat. Ia menyemburkan api, hingga Helen terjatuh, kehabisan tenaga. Naga itu mendarat di belakangnya, siap menghabisinya. Namun, Rie melemparkan belatinya, menancapkannya ke mata sang naga. Bukannya terluka, naga itu justru tertawa, menganggap serangan itu tak berarti. Dengan sinis, ia memutuskan untuk membunuh Rie lebih dulu. Serangan itu membuat Rie terjatuh. Helen, yang melihatnya, berlari menangis ke arahnya. Tapi sang naga berkata bahwa ia tak akan membunuhnya. Belum. Dalam 15 tahun, ia akan kembali untuk mengambil jiwanya. Rie, dengan sisa tenaganya, bersumpah tak akan membiarkan itu terjadi, bahkan jika ia tak selamat sekalipun. Naga itu tertawa mendengar sumpahnya. Sebagai hukuman, ia mengikat jiwa Rie di tempat itu, memastikan bahwa 15 tahun kemudian, Rie akan tetap ada untuk menyaksikan kehancuran adiknya dengan mata kepalanya sendiri. Waktu berlalu setelah kata-kata itu terucap, dan sang naga menghilang, meninggalkan dua pemuda di sana. Saat itu juga, Rie kehilangan nyawanya. Sang pemuda lalu menjelaskan kepada sang putri dan Al bahwa ketika sebagian jiwanya dilahap oleh naga, kesadarannya bercampur, dan ia akhirnya memahami alasan di balik tindakan sang naga. Ia mengungkapkan bahwa naga itu selalu menyisakan satu orang selamat dalam setiap serangannya. Semua ini dilakukan agar orang tersebut dipenuhi ketakutan dan keputusasaan, lalu menyebarkan kisahnya kepada yang lain hingga ketakutan itu semakin meluas. Begitu sang naga muncul kembali, ia mencari orang-orang dan menyerap ketakutan mereka sebagai sumber kekuatannya. Mendengar semua ini, Al mulai memahami situasinya, namun ia merasa ragu apakah ia mampu menghadapi kekuatan luar biasa sang naga. Di sisi lain, meyakinkannya bahwa ada cara untuk melemahkan naga tersebut, dengan menggunakan kebalikan dari rasa takut dan keputusasaan. Jika naga tidak mendapatkan makanannya, maka ia akan melemah, dan saat itulah mereka punya peluang untuk mengalahkannya. Sang pemuda juga meminta Al untuk menyampaikan pesan kepada saudara perempuannya. Tak lama setelahnya, Al berlari secepat mungkin sambil menggendong sang putri di pundaknya. Ia harus bergegas, karena tepat hari ini genap 15 tahun sejak sang naga mengucapkan kata-kata itu kepada Helen. Setibanya di kota, sang putri berjanji akan mengurus evakuasi dan memperingatkan seluruh penduduk, sementara Al bersiap melindungi Helen. Namun, ketika ibunya mencarinya, Helen tidak berada di tempat tidurnya. Mengikuti nalurinya, ia justru telah pergi ke hutan. Di sana,
naga itu muncul dari dalam tanah, mengingatkan bahwa 15 tahun telah berlalu. Helen, mendengar kata-kata itu, mulai mengingat segalanya, terutama saat ia kehilangan kakaknya. Melihat reaksinya, sang naga tertawa, mengejeknya karena hampir melupakan tragedi itu. Ia juga menyalahkan Helen, mengatakan bahwa kakaknya mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Bahkan, ia menuduh bahwa kehadiran Helen di kota inilah yang membawa bencana bagi semua orang di sana. Helen mendengar bahwa mereka semua harus mati, dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di tempat itu. Sang naga, Albert, menerima keputusannya tetapi memperingatkan bahwa meskipun begitu, seluruh kota tetap akan dihancurkan. Mendengar hal ini, Helen semakin yakin dengan keputusannya dan meminta maaf kepada saudara perempuannya atas apa yang akan ia lakukan. Namun, tepat sebelum ia menusukkan belati ke tubuhnya, sebuah tangan menghentikannya. Di sisi lain, sang naga yang marah menghantam Al, membuatnya terlempar ke pohon. Berkat perlindungan sihir dari jubahnya, ia tidak terluka parah. Naga itu terkejut melihatnya masih hidup setelah serangan tersebut dan bertanya apakah dia benar-benar manusia. Dengan cepat, Al bangkit dan berlari sambil berteriak bahwa ia bukan sekadar manusia. Ia adalah seorang petani. Lalu, ia melayangkan pukulan yang cukup kuat hingga membuat naga itu terhuyung ke samping. Marah karena berhasil dipukul, sang naga menantangnya bertarung di tempat itu juga. Ia langsung menyerang, sementara Al menghindari dan menangkis serangannya. Namun, akhirnya sang naga berhasil mengenainya dan meluncurkan bola api ke arahnya. Al terjatuh, tetapi ia tidak menyerah dan segera bangkit kembali. Helen memohon agar ia berhenti, karena tidak ingin ada lagi yang mati karena dirinya seperti yang terjadi pada kakaknya. Namun, Al meraih tangannya dan berlari bersamanya. Ia memberitahu Helen bahwa hari ini ia bertemu dengan kakaknya, Rie. Rie mengatakan bahwa jika Helen mengingat kejadian itu, ia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi, sebelum pergi, Rie meninggalkan pesan. Ia tidak menyesal telah menyelamatkan adiknya. Jika Helen masih hidup, maka ia harus bahagia atas nama semua orang yang tidak selamat hari itu. Mendengar kata-kata itu, bayangan kakaknya muncul dalam benak Helen. Al, di sisi lain, datang untuk memberi harapan dan kesempatan bagi Helen agar bisa hidup kembali. Mendengar hal ini, Helen memahami dan merasa sangat termotivasi, menghilangkan rasa takutnya. Sementara itu, sang naga di udara semakin murka saat melihat Helen tak lagi diliputi ketakutan, yang membuatnya melemah. Mengetahui ini, Al menantangnya dengan penuh keyakinan, menyatakan bahwa mereka tidak takut dan bisa mengalahkannya. Naga Alberstein tetap melanjutkan kehancurannya, tetapi Al menunggunya dan melancarkan pukulan kuat yang berhasil membuatnya pingsan. Ia segera menyadari bahwa statistik sang naga kini jauh lebih rendah. Tiba-tiba, Helen mendekat dan menusukkan belatinya ke Al sebelum mundur dengan tatapan penuh kebencian. Saat mencoba meminum ramuan regenerasi, ramuan itu terjatuh ke tanah. Helen kembali menyerang, tetapi Al berhasil menghindarinya dan mulai menggunakan sihir penyembuhan. Namun, Helen terus menyerang, hingga tiba-tiba kristal berbentuk bulu menghentikannya. Terkejut, Helen melihat naga benevolente telah bangkit. Sang naga memperingatkan Al bahwa Helen sedang dikendalikan oleh Uroboros dan harus dikalahkan. Ia pun memberikan seluruh kekuatannya agar Al bisa menaklukkan naga jahat, tetapi dengan cara yang juga bisa menyelamatkan Helen. Al menatap Helen, sementara Uroboros mengejek bahwa ia tak akan berani menyakitinya karena perasaannya terhadapnya. Namun, dari balik tatapan yang dikuasai Uroboros, Helen berbisik bahwa ia baik-baik saja dan memintanya melakukan apa yang perlu demi menyelamatkan semua orang. Dengan tekad bulat, Al menghantam perut Helen, membuat Uroboros terhuyung. Berpura-pura telah melepaskan kendali atas Helen, Uroboros mencoba mengelabui Al. Saat ia mengulurkan tangan, sang naga memanfaatkan momen itu untuk mengirimkan seluruh sihirnya langsung ke dalam pikiran Al. Lalu, ia masuk ke dalam pikirannya untuk menghisap ketakutannya dan mengalahkannya. Namun, saat tiba di sana, yang terlihat hanyalah Al tengah membajak tanah, menanam, dan memanen hasil pertaniannya. Tak ada ketakutan atau keputusasaan dalam pikirannya. Menemui kegagalan, sang musuh pun terusir saat Al menggunakan kekuatan magis sang naga untuk mengusirnya. Naga bijak itu pun bangkit kembali, mengumpulkan kekuatannya, lalu melancarkan serangan cahaya magis yang berhasil membersihkan kejahatan dari musuhnya. Sebelum pergi, ia berterima kasih kepada Al karena telah memungkinkannya meraih kemenangan. Tak lama setelahnya, Al terbangun di ruang perawatan guild. Di sana, sang putri dan Helen sudah menunggunya dengan penuh kegembiraan. Ia pun bertanya apa yang terjadi, dan Helen menjelaskan bahwa naga bijak telah mengorbankan seluruh kekuatannya untuk memusnahkan naga jahat. Namun, akibatnya, naga itu juga menghilang. Mendengar hal itu, Al merasa lega karena mereka berhasil menang.
Ia pun bertanya apakah Helen baik-baik saja. Helen tersenyum dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengalami masalah, hanya saja sebagian kekuatan magis naga telah menyatu dengan tubuhnya. Kini, ia memiliki kemampuan untuk mengubah bagian tubuhnya menjadi naga. Al terkejut, namun Helen meyakinkannya bahwa itu bukan masalah besar. Ia justru berencana memanfaatkan kekuatan tersebut untuk membantu orang lain, menjalani kehidupan damai seperti yang diimpikan kakaknya. Saat itu juga, orang tua Helen dan para petualang lainnya datang dengan wajah penuh kekhawatiran. Di sisi lain, merasa bahagia melihat mereka kembali dengan selamat. Ia pun memberi selamat kepada Al atas keberhasilannya mengalahkan naga jahat dan mengatakan bahwa pencapaian ini pantas dirayakan. Meski begitu, ia juga berharap Guild akan menerima hadiah atas keberhasilan mereka menaklukkan naga jahat tersebut. Sang putri, setelah mendengar hal itu, menjawab bahwa memang akan ada sesuatu yang besar, karena akan ada hadiah yang luar biasa. Semua orang pun menatapnya dengan bingung, hingga ia menyadari bahwa masih mengenakan penyamaran sebagai Filia. Dengan cepat, ia meralat ucapannya, mengatakan bahwa semua tergantung pada sang putri. Sementara itu, para petualang sepakat bahwa kemenangan ini harus dirayakan, sekaligus menyambut kembalinya dua anggota penting Guild. Tak lama kemudian, mereka mulai makan dan minum, sementara Al memilih untuk tidak terlalu banyak minum. Ia mulai memikirkan untuk pulang lebih awal karena besok harus panen di ladangnya. Melihat itu, sang putri mendekatinya, meminta agar ia melupakan ladangnya untuk 1 hari saja dan menikmati kemenangan ini. Ia juga mengucapkan terima kasih atas segala yang telah dilakukan untuk kota. Saat memimpin pasukan dan berusaha melindungi rakyat, ia tahu bahwa kekuatannya maupun sang raja tak akan cukup untuk mengalahkan naga itu. Namun, saat melihat tarung sekuat tenaga demi melindungi semua orang, ia merasa penuh harapan dan dengan yakin meyakinkan rakyat bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena ia percaya bahwa Al mampu menyelamatkan kerajaan. Keesokan harinya, Al kembali ke ladangnya dan berbincang dengan Tesla. Tesla bertanya apakah tidak merepotkan harus mengelola ladang di ibu kota sekaligus di tanah miliknya sendiri. Al menjawab tidak, karena ia merasa bahagia saat bekerja di ladang. Baginya, itulah hal yang benar-benar ia cintai. Tesla pun mengerti, karena ia tahu temannya adalah seorang petani yang luar biasa. Saat itu, seorang pengantar surat datang berlari dengan tergesa-gesa. Al terkejut saat menerima surat dari ayahnya, yang hampir tidak pernah mengiriminya kabar. Saat membaca isinya, ia menyadari bahwa ayahnya sudah mengetahui bahwa ia kini tinggal di ibu kota. Dia mengerti dengan baik. Awalnya, saat diminta tinggal bersama, dia menolak, tapi sekarang berubah pikiran. Namun, itu bukan inti utama, keluarganya juga ingin dia berkunjung dan bahkan menyertakan uang dalam surat agar dia bisa mengambil libur beberapa hari untuk bertemu mereka lagi. Melihat ini, Tesla mengatakan itu wajar karena sudah lama tidak bertemu. Dia menyarankan agar lebih sering mengunjungi mereka. Mendengar itu, Al pun memutuskan untuk pergi setelah menyelesaikan beberapa misi untuk Guild. Kemudian, dia bergegas menuju Guild. Setibanya di sana, dia meminta Helen izin untuk pergi ke Lurus, bukan hanya untuk membeli pupuk baru tetapi juga karena orang tuanya tinggal di sana. Helen awalnya mengira dia ingin pergi selamanya, tetapi setelah mendengar alasannya, dia merasa lega dan tidak keberatan. Al kemudian meminta Helen untuk mengalihkan misinya ke petualang lain. Namun, setelah memeriksa daftar misi, Helen memutuskan untuk menanganinya sendiri. Al terkejut karena dia bukan petualang, tapi Helen menjelaskan bahwa sejak mereka mengalahkan naga, kekuatan sisa yang ia peroleh memungkinkannya mengalahkan beberapa monster tanpa kesulitan. Dengan itu, dia meyakinkan Al untuk tidak khawatir dan mendoakannya dalam perjalanan. Al pun pergi dengan hati ringan, senang karena Helen akan mengurus misinya. Dalam perjalanannya, dia bertemu sang putri, yang mengira dia akan menjalankan misi dan berniat ikut. Namun, dia menjelaskan bahwa dia akan mengunjungi desanya dan membeli pupuk yang lebih baik. Dia juga menenangkan sang putri dengan mengatakan bahwa dia akan segera kembali, karena tanamannya tidak bisa ditinggalkan terlalu lama. Mendengar itu, sang putri mengerti dan bertanya apakah dia bisa menemani. Namun, Al menolak, merasa ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan sendiri. Tapi karena tahu betapa gigihnya dia, Al memutuskan untuk kabur lebih awal agar bisa menikmati waktu sendirian lebih lama. Saat berjalan di hutan, dia merasa senang akhirnya bisa melakukan sesuatu yang berbeda tanpa harus khawatir soal naga kuat atau hal semacamnya. Namun, tiba-tiba, seekor orc muncul di depannya, mengulurkan tangan. Al bingung, tapi mengira orc itu ingin berteman, sampai orc itu mendekat dan bertanya apakah dia ingin melakukannya. Mendengar ini, Al langsung panik dan mencoba kabur, tapi orc itu dengan mudah menangkap dan menjatuhkannya. Tepat saat situasi semakin buruk, terdengar suara pedang, dan orc itu tumbang ke tanah, kalah. Al bangkit dengan lega,
lalu melihat seorang gadis berambut biru dengan jubah yang mirip miliknya. Gadis itu berkata dia tampak tidak baik-baik saja dan menawarkan air. Al berterima kasih, lalu gadis itu menegur bahwa seharusnya dia tidak berkeliaran di hutan tanpa pengawalan atau kelompok petualang. Mendengar itu, Al menjelaskan bahwa dia seorang petualang, tapi ini sudah kedua kalinya dia mengalami kejadian buruk dengan orc. Mendengar itu, gadis tersebut bercanda bahwa mungkin dia tipe yang menarik bagi para orc, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Ruri. Setelah itu, dia bertanya kemana tujuan Al, yang kemudian menjawab bahwa dia menuju desa Urus. Ternyata, Ruri juga ke sana dan mengusulkan untuk bepergian bersama. Al ragu, karena perjalanan akan panjang dan mereka mungkin harus bermalam bersama. Namun, Ruri dengan santai meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa, sebab jika dia berani macam-macam, kepalanya akan meledak. Mendengar itu, Al langsung takut, tapi Ruri menambahkan bahwa dia juga tidak terlihat seperti tipe pria seperti itu. Orang-orang yang berbuat jahat membuatnya berpikir lebih baik pergi berdua, berjaga-jaga jika ada orc lain. Akhirnya, Al setuju, dan mereka mulai berjalan menuju kota. Menjelang sore, saat mereka berjalan, muncul suara-suara aneh yang membuat mereka siaga. Dari balik pepohonan, bayangan seseorang muncul, ternyata itu adalah anak pengantar surat. Al terkejut melihatnya sampai ke hutan, tapi anak itu hanya menjawab bahwa ia sekadar menjalankan tugasnya, lalu pergi begitu saja. Kemudian, Al menjelaskan pada Ruri bahwa ibunya telah mengirim banyak surat, memintanya untuk berkunjung. Ia juga menyebutkan bahwa ia akan membeli pupuk yang dijual di kota itu, dan sekaligus menemui orang tuanya. Sambil berjalan, ia mulai menjelaskan cara kerja pertanian. Namun, Ruri sama sekali tidak tertarik. Al pun mengalihkan pembicaraan dan bertanya tentang keluarganya. Ruri menjawab bahwa ia tidak punya siapapun yang peduli padanya, lalu cepat-cepat mengganti topik. Ia mulai mengeluarkan perlengkapan berkemah dari tasnya. Al terkejut saat melihatnya mengeluarkan tenda dan banyak peralatan lainnya. Ruri menjelaskan bahwa ia sendiri tidak tahu cara kerja tas itu, hanya saja isinya sangat luas. Ia juga menambahkan bahwa tas tersebut bukan dibeli, melainkan warisan dari leluhurnya. Saat itu, perut Al berbunyi, dan ia pun mulai memasak sesuatu. Ketika makan, ia memuji masakan Ruri, lalu kembali membahas pertanian, tentang panen, pupuk, dan cara merawat tanaman. Namun, Ruri segera menghentikannya karena ia tidak mengerti apapun soal itu. Al akhirnya bertanya alasan Ruri menuju kota itu. Ruri menjawab bahwa ia ingin melatih dirinya lebih baik. Ia juga mendengar rumor bahwa banyak kejadian aneh terjadi di kota itu, sehingga ia ingin menyelidikinya sendiri. Dikatakan bahwa ada iblis yang muncul dan menghancurkan segalanya, tetapi para penyintas selalu kehilangan ingatan tentang kejadian tersebut. Karena alasan ini, Al ingin menyelidikinya. Namun, Ruri memperingatkan bahwa ini sangat berbahaya. Meski begitu, ia mengaku sesuatu. Ternyata, dia adalah keturunan sang pahlawan yang pernah mengalahkan Raja Iblis. Karena itu, ia merasa harus melakukan sesuatu yang berarti dengan kekuatan yang diwarisinya. Al pun bertanya apakah ini benar-benar keinginannya. Baginya, meskipun Ruri adalah pewaris pahlawan, bukan berarti ia wajib bertarung dan menyelamatkan dunia. Mendengar ini, Ruri terdiam sejenak, terkejut, sudah lama tidak ada yang peduli pada apa yang ia inginkan. Namun, dengan cepat ia mengalihkan pembicaraan, menyarankan agar mereka tidur. Al setuju dan mulai bersiap tidur di luar, tetapi Ruri menawarkannya tidur bersama di dalam tenda. Namun, ia merasa kurang nyaman dengan ide itu. Ruri meyakinkannya bahwa ia percaya padanya, tetapi tetap memahami jika ia memilih tidur di luar. Meski begitu, ia memperingatkan bahwa ada kemungkinan orc berkeliaran. Mendengar ancaman itu, Al akhirnya masuk ke dalam tenda. Di dalam, ia terkejut melihat bahwa Ruri membawa 2 kantung tidur. Ruri menjelaskan bahwa setiap kali bepergian, ia selalu berharap bisa menemukan seseorang untuk diajak bicara hingga tertidur. Al pun menemaninya hingga Ruri terlelap dengan cepat. Namun, saat ia sendiri mencoba tidur, Ruri tanpa sadar mulai memukulnya dalam tidurnya. Keesokan paginya, mereka tiba di sebuah desa. Al terkesima melihat tempat itu, karena sepanjang hidupnya, ia belum pernah meninggalkan ibu kota. Gadis itu segera menyadari bahwa Al adalah seorang petualang pemula. Ia menyarankan agar ia memiliki pengawal untuk perjalanan seperti ini, mengingat banyaknya monster berbahaya yang bisa muncul. Al berterima kasih atas bantuannya, karena setelah ini mereka harus berpisah. Di sisi lain, Ruri memanggilnya untuk mengucapkan terima kasih. Ini adalah pertama kalinya ia bepergian dengan seseorang, dan ia sangat menikmatinya. Mendengar itu, Al bertanya apakah Ruri mau menjadi pengawalnya saat ia kembali ke ibu kota. Dengan penuh semangat, Ruri menyetujuinya dan memberinya lokasi hotel agar ia bisa mencarinya nanti.
Setelah berpisah, Ruri mulai mencari informasi tentang serangan atau keberadaan iblis, namun tak seorang pun mengetahuinya. Tiba-tiba, ia mendengar teriakan seorang gadis dan segera berlari ke arahnya. Sesampainya di sana, gadis itu meminta bantuan. Saudarinya diculik oleh iblis yang menuju ke hutan ilusi. Mengetahui hal ini, Ruri berjanji akan menolongnya karena ia adalah keturunan seorang pahlawan. Ia pun segera bergegas ke sana, sementara dari kejauhan, seorang pria misterius mengawasinya. Di sisi lain, Al akhirnya tiba di rumahnya. Ibunya menyambutnya dengan penuh kebahagiaan, meski menurutnya terlalu berlebihan. Namun, saat ayahnya melihat istrinya begitu dekat dengan seorang pria lain, ia langsung marah dan menghantam Al. Ibunya, yang tak terima, langsung memarahi ayahnya. Saat makan malam, ibunya salah paham dengan komentarnya tentang Ruri dan mengira bahwa Ruri adalah kekasihnya. Ayahnya yang bersemangat malah berkata bahwa jika sudah punya pacar, ia bisa segera punya anak. Komentar itu membuat ibunya semakin kesal dan kembali menghukum sang ayah. Akhirnya, Al menjelaskan bahwa Ruri hanyalah seorang petualang yang pernah menjadi pengawalnya. Setelah suasana mereda, ia pun berbicara dengan ayahnya. Orang yang paling terkena dampak dari komentar itu diberitahu bahwa ibunya sangat merindukannya dan menjadi lebih penyayang sejak mereka tinggal berjauhan. Mendengar hal itu, Al memahami maksudnya dan memberitahu ayahnya bahwa ia juga datang untuk mencari pupuk yang katanya sangat bagus. Ayahnya kemudian mengatakan bahwa ia tahu tempat yang menjualnya. Al lalu menunjukkan peta yang dimilikinya, dan saat ayahnya melihatnya, ia menunjukkan lokasi yang dimaksud. Namun, ia merasa aneh karena tanda yang dibuat oleh Ruri ada di tempat yang menurutnya tidak memiliki hotel. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Al untuk bertanya apakah ayahnya pernah mendengar tentang serangan iblis. Ayahnya menjawab bahwa ia tidak tahu apa-apa soal serangan atau iblis, tetapi secara tak sengaja menyebut bahwa ibunya pernah mengalami sesuatu yang aneh. Namun, ia segera mengalihkan pembicaraan dan menyarankan agar mereka beristirahat. Al setuju dan tidur di kamar ayahnya karena saat ia masuk ke kamarnya sendiri, ibunya sudah ada di sana, dan ia tidak ingin mengalami hal yang tidak diinginkan malam itu. Keesokan harinya, Al mendapatkan pupuk yang ia cari dan langsung menuju hotel Ruri. Saat itu, ia mendengar teriakan dan segera berlari ke arah sumber suara. Di sana, ia melihat pria yang sebelumnya mengawasi Ruri, yang memberitahu bahwa ada serangan iblis di hutan ilusi. Seorang gadis berambut biru tengah bertarung di sana. Tanpa berpikir panjang, Al berlari menuju hutan, sementara pria itu tersenyum licik, menjentikan jarinya, dan dalam sekejap, hotel serta orang-orang di sekitarnya lenyap dalam kabut sihir. Di dalam hutan, Al melawan iblis berbentuk cacing, tetapi pukulannya terasa seperti meninju udara kosong. Tiba-tiba, gadis itu berubah menjadi salah satu iblis tersebut. Saat itulah Ruri muncul dan menebasnya dengan pedangnya. Gadis itu memperingatkan bahwa masih banyak monster serupa, dan ia sudah bertarung sepanjang malam hingga siang hari. Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar, pria yang sama dari sebelumnya. Ruri segera mengenalinya sebagai pedagang yang pernah memberitahu mereka tentang keberadaan iblis. Pria itu mengejek, menganggap betapa mudahnya jebakannya berhasil tanpa disadari bahwa semuanya hanyalah tipuan. Ia pun memanfaatkan momen itu untuk menyebutnya sebagai pahlawan yang gagal. Setelah itu, ia memperkenalkan diri sebagai Loki, dengan mata yang kini berubah hitam. Yang marah, menegaskan bahwa masalah ini hanya antara mereka berdua dan Al seharusnya tidak dilibatkan. Namun, Loki kembali mengejek, menyatakan bahwa justru Al yang paling penting dalam urusan ini, karena telah mengalahkan komandan pertama Raja Iblis. Bukan hanya itu, Al juga berhasil menaklukkan naga Uroboros. Al kemudian bertanya apakah Loki adalah salah satu rekan musuh mereka, tetapi Loki hanya tertawa dan menyangkal keterkaitannya. Sementara itu, Ruri yang semakin marah langsung menyerang dengan pedangnya. Namun, Loki dengan mudah menghindar dan dalam satu serangan, ia menjatuhkan Ruri ke tanah. Al segera berlari untuk menyembuhkan Ruri dengan sihirnya, membuat Loki terkejut melihat kemampuan tersebut. Meski Ruri meminta Al untuk melarikan diri, Al yang dipenuhi amarah memilih menyerang Loki. Sayangnya, serangannya berhasil dihindari. Al mencoba lagi, tetapi kali ini Loki membalas dengan pukulan keras yang menghantamnya ke tanah hingga membentuk kawah. Meski begitu, Al bangkit lebih marah dari sebelumnya dan akhirnya berhasil memukul Loki. Kesal karena terkena serangan, Loki membalas dengan pukulan bertenaga sihir yang dahsyat. Al pun mulai menyembuhkan dirinya, tetapi menyadari bahwa Loki juga mampu meregenerasi luka-lukanya. Al pun bertanya alasan Loki ingin menghabisi mereka. Loki menjelaskan bahwa mereka telah mengganggu rencananya. Ia bukan hanya ingin menyingkirkan mereka, tetapi juga Helen, yang telah memperoleh kekuatan naga jahat. Selain itu, Loki menambahkan bahwa karena Al adalah seorang pahlawan, ia menerima kekuatan dari Dewa Baik,
berlawanan dengan Raja Iblis yang mendapatkan kekuatan dari Dewa Jahat. Di saat itu, Ruri pun ikut menyela Raja Iblis telah dikalahkan, yang berarti Dewa Jahat kehilangan banyak kekuatan. Namun, musuh mereka hanya tertawa dan memutuskan untuk menghabisi mereka. Ia menciptakan monster-monster yang langsung menyerang. Ruri pun bertarung melawan mereka dan meminta Al untuk melarikan diri. Namun, Al menolak karena ia bertekad menjadi petani terkuat dan tak bisa meninggalkan Ruri di sini. Dengan tangannya sendiri, ia mulai menghabisi monster-monster itu. Sementara itu, Loki melemparkan bola-bola sihir ke arah mereka. Al berhasil melindungi Ruri, tetapi dua monster menyerangnya dan menindihnya ke tanah. Loki tertawa dan berkata bahwa begitu monster-monsternya mencengkeram seseorang, mereka tak akan pernah melepaskannya. Kemudian, ia melihat Ruri dan memutuskan untuk menghabisinya. Saat mengumpulkan kekuatan sihirnya, Ruri mengingat kedua orang tuanya dan meminta maaf karena gagal menjadi pahlawan seperti yang dijanjikannya. Namun, tiba-tiba terdengar suara sesuatu jatuh. Monster-monster Loki mengering dan tak bisa bergerak. Al bangkit dan berkata bahwa saat monster itu menggigitnya, mereka juga menelan pupuk yang dalam tubuh hewan berfungsi sebagai pestisida. Kini, mereka tak bisa beregenerasi. Setelah itu, ia kembali bertarung melawan Loki. Melihat tekadnya yang tak goyah meski tak bisa memberikan banyak kerusakan pada musuh, Ruri merasa terinspirasi. Ia sadar bahwa Al bertarung demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Dengan tekad yang membara, Ruri mendekati musuhnya dari belakang dan menusukkan pedangnya. Namun, Loki hanya tertawa dan berjalan seolah tak terjadi apa-apa. Ruri pun berteriak bahwa ia tak akan pernah menyerah karena telah berjanji melindungi orang-orang yang ia kasihi. Saat itu, tubuhnya bersinar bersama pedangnya. Loki terkejut karena itu adalah kekuatan pahlawan yang diberikan oleh Dewa Baik. Dengan cepat, Ruri mengayunkan pedangnya dan menggunakan serangan, Corte Sagrado. Dalam dua tebasan, Loki akhirnya terpotong. Ia menghilang di udara. Setelah pertarungan usai, Al memberi selamat padanya karena telah membuktikan dirinya layak mendapatkan kekuatan. Namun, kelelahan membuatnya roboh ke tanah. Ruri dengan sigap menahannya, lalu dengan malu-malu mengatakan bahwa ia mulai menyukainya. Beberapa jam kemudian, Al terbangun dan bersama Ruri mencari cara keluar dari hutan. Namun, mereka tiba-tiba mendengar suara-suara di kejauhan. Ruri gemetar ketakutan karena ia sangat takut hantu. Sementara itu, Al mencoba mencari sumber suara dan terkejut saat menyadari itu adalah suara ibunya yang memanggilnya. Panik dengan kemungkinan ibunya melihat Ruri, ia langsung menggendongnya dan berlari keluar dari hutan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di luar hutan. Namun, Al tidak memberitahu Ruri bahwa suara tadi berasal dari ibunya. Mereka kembali ke kota, berjalan sebentar, dan menyadari bahwa hotel yang seharusnya ada di peta tidak ditemukan. Al menduga ini ulah si Loki dan memberitahu Ruri bahwa sebelum berpisah besok, ia akan mencari lebih banyak pupuk sebelum kembali ke ibu kota. Saat dalam perjalanan pulang, ia bertanya-tanya apakah ibunya sudah kembali. Ingatannya melayang ke masa lalu ketika ia pernah mengalami hal serupa, bermain hingga larut dengan temannya, Tesla, lalu mendengar suara ibunya memanggilnya. Mereka buru-buru pulang lebih dulu agar tidak ketahuan, tapi saat sampai di rumah, ibunya sudah ada di sana dan hukuman yang ia terima tidaklah ringan. Ketika ia akhirnya tiba di rumah, ia mengetuk pintu, namun menyadari bahwa ibunya sudah ada di dalam. Panik, ia menutup pintu dengan cepat, tapi tiba-tiba ibunya muncul di belakangnya, mengejutkannya seketika. Keesokan harinya, Al bersiap untuk pergi, tetapi ibunya enggan membiarkannya pergi. Tak ingin membuat ibunya sedih, ia tetap berpamitan. Ibunya bertanya apakah ia masih ingin menjadi petani, dan dengan yakin, ia menjawab ya, karena itulah jalan yang telah dipilihnya. Ia berjanji akan menjadi petani terbaik. Sang ibu, bangga dengan tekadnya, memberi restu dan berharap ia menjalani hidup yang bahagia. Mendengar itu, Al berterima kasih sebelum akhirnya pergi. Beberapa saat kemudian, setelah mendapatkan pupuk, ia bertemu Ruri dan berjalan menuju ibu kota. Di tengah perjalanan, Ruri bertanya apakah ia tahu alasan Loki menyerangnya. Al teringat ucapan musuhnya bahwa dirinya penting dalam rencana besar dan tidak boleh dieliminasi untuk saat ini. Namun, ia memilih berbohong dan mengatakan tidak tahu. Ia juga meyakinkan Ruri bahwa jika suatu saat menghadapi bahaya, ia bisa memanggilnya kapan saja, dan ia akan datang membantu. Ruri, mendengar itu, merasa malu namun dalam hatinya senang mendengarnya. Sementara itu, sang putri yang tengah menunggu Al tiba-tiba didatangi pelayannya, menyampaikan bahwa raja memanggilnya. Setelah menemui ayahnya, ia pun berpamitan untuk menjalankan tugasnya, belajar lebih banyak tentang kerajaan. Beberapa hari kemudian, saat kembali ke ibu kota, Al mendapati seorang anak kecil mencuri hasil panennya.
Helen dan Rory datang dan meminta agar ia memaafkan anak itu. Namun, Al kesal karena buah-buahannya belum siap dipanen. Anak itu meminta maaf, lalu perutnya berbunyi kelaparan. Melihat hal itu, Al akhirnya mengambil selada dan memberikannya kepada anak itu agar bisa makan. Helen menerimanya dengan senang hati dan pergi dengan bahagia. Sementara itu, dia memberitahu Al bahwa sejak kepulangannya dari Urus, serangkaian serangan monster telah terjadi di berbagai kota dan negara. Hal ini menyebabkan banyak orang menghentikan pengiriman makanan, yang akhirnya membuat harga melonjak drastis, sesuatu yang tak mampu dibayar oleh kaum miskin saat ini. Tiba-tiba, lonceng kota berbunyi, menandakan adanya serangan monster. Tanpa ragu, mereka bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya di sana, mereka melihat gerombolan monster bertarung melawan para petualang dan prajurit. Helen segera menggunakan kekuatan transformasinya untuk mengalahkan seekor naga, sementara Rory dengan kekuatannya membasmi monster berbentuk ular. Al, dengan alat pertanian di tangannya, melontarkan beberapa monster ke udara. Namun, jumlah monster terlalu banyak, dan mereka tak tahu kapan pertarungan ini akan berakhir. Di tengah situasi genting itu, suara derap kuda terdengar mendekat. Semua menoleh dan melihat pasukan berkuda yang dipimpin oleh seorang prajurit mengenakan armor hitam keemasan, membawa sebuah bendera khusus. Sang prajurit mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, menyatakan bahwa ini adalah pedang suci Leviathan, yang akan membasmi semua monster jika mereka tidak segera mundur. Mendengar itu, para monster ketakutan dan langsung melarikan diri, membuat Al terkejut melihat betapa besarnya ketakutan mereka terhadap pedang itu. Malam harinya, saat Al berada di rumah, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketika membukanya, ia mendapati Val, sang putri, berdiri di sana. Dengan suara pelan, Val menjelaskan bahwa ia datang untuk mengucapkan perpisahan karena sudah diputuskan bahwa ia tidak boleh lagi tinggal di ibu kota. Al bertanya apakah ia akan kembali, tetapi Val menggeleng dan mengatakan bahwa ini adalah perpisahan selamanya. Sebelum naik ke kereta, ia mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Al, di sisi lain, mencoba menahannya untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Kereta kuda itu segera melaju pergi, meninggalkan Al dalam kebingungan atas perpisahan yang begitu tiba-tiba. Beberapa hari kemudian, dia kembali bekerja di ladangnya. Meski senang karena monster tidak lagi menyerang dan sayurannya kini bisa dijual tanpa masalah, pikirannya tetap tertuju pada sang putri. Di saat itu, ibu dari anak yang ia bantu beberapa hari lalu datang menghampirinya. Wanita itu meminta maaf atas kesulitan yang ditimbulkan putranya dan ingin membeli beberapa sayuran darinya. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya seorang penjahit di ibu kota, dan jika Al membutuhkan pakaian, ia bisa datang padanya. Mendengar hal itu, ia mengucapkan terima kasih, menjual sayurannya, lalu berpisah dengan wanita tersebut. Tiba-tiba, seorang kurir sudah berdiri di sampingnya, membuatnya sedikit terkejut. Kurir itu menyerahkan sepucuk surat yang baru saja tiba untuknya. Setelah menerimanya, Al berterima kasih dan berbicara tentang kondisi yang membaik sejak pasukan kerajaan datang dengan pedang suci. Namun, sang kurir justru mengaku tidak tahu apa-apa soal itu dan malah menawarkan koran dengan berita terbaru. Saat membaca, ekspresi Al berubah drastis. Ia sangat terkejut dengan isi berita tersebut. Di tempat lain, Helen dan Rory sedang makan ketika Helen menunjukkan koran itu kepada temannya. Berita itu mengumumkan bahwa sang putri akan menikah dengan pangeran dari Antisberg. Helen bersyukur karena mereka telah diselamatkan berkat pedang suci, tetapi merasa pernikahan ini hanya demi kepentingan politik. Rory pun mempertanyakan sesuatu yang aneh. Jika para monster tidak memahami bahasa manusia, bagaimana bisa mereka mengerti perintah sang ksatria dan langsung menaatinya? Di saat itulah, Al tiba dan mengatakan bahwa dia juga telah membaca berita tersebut. Namun, yang lebih penting, dia membawa sesuatu untuk mereka, sebuah surat dari ibunya. Para gadis pun menerima surat itu dan mulai membacanya. Di akhir surat, ibunya mengungkapkan bahwa ia mengetahui tentang serangan monster yang terus terjadi di ibu kota serta keterlibatan pasukan dari kerajaan lain yang membawa pedang suci. Namun, ia menegaskan bahwa pedang itu bukanlah senjata sakral seperti yang dikatakan banyak orang, melainkan hanya pedang biasa yang ditempa oleh seorang pandai besi dari desa terpencil. Lebih dari itu, ia juga tahu bahwa monster-monster tersebut sebenarnya dipanggil oleh seorang iblis. Saat membaca surat itu, kedua gadis tersebut terkejut dan bertanya bagaimana ibu Al bisa mengetahui semua hal ini. Al pun menjelaskan bahwa ibunya pernah menjadi anggota kelompok, sebuah unit intelijen terkenal yang mampu mengumpulkan informasi tanpa peduli seberapa sulitnya tugas itu. Terkejut dengan fakta tersebut, kedua gadis melanjutkan membaca. Dalam suratnya, ibu Al mengungkapkan bahwa kekasih iblis yang menciptakan monster telah diculik oleh pihak Ren. Mereka menggunakan sandera itu untuk memaksa iblis melakukan apapun yang diminta, demi menyelamatkan kekasihnya.
Setelah membaca ini, semua menyadari bahwa kerajaan Anber sedang merencanakan skema untuk merebut sang putri. Setelah menyelesaikan surat itu, Al mengusulkan untuk menyelamatkan sang putri. Namun, para gadis menanggapinya dengan skeptis, mengatakan bahwa menyusup ke kerajaan itu sangatlah sulit. Tanpa ragu, Al menenangkan mereka dan mengatakan bahwa ia sudah punya rencana. Ia pun memperkenalkan Rick, seorang kurir yang akan membantu mereka. Sementara itu, di kerajaan Antisbury, Pangeran Nedirus tengah bertemu dengan perwakilan berbagai kerajaan. Mereka memohon bantuannya untuk mengendalikan monster yang mengacau. Namun, sang pangeran berdalih bahwa ia hanya memiliki satu pedang suci dan tak bisa berbuat banyak. Putus asa, para perwakilan menawarkan lebih dari 50% ekonomi kerajaan mereka sebagai imbalan perlindungan. Tanpa ragu, Nedirus menerima tawaran itu. Namun, di malam hari, ia justru menertawakan mereka semua. Rencananya berjalan sempurna. Dengan senyum licik, ia memerintahkan iblis Gazel untuk menyerang kerajaan-kerajaan yang menolak tunduk padanya. Mereka membuat kesepakatan dengannya. Di sisi lain, sang iblis tak ingin terus mengorbankan bawahannya dalam pertempuran yang tak perlu. Namun, Nedirus yang marah meninju iblis itu, menegaskan bahwa ia tak bisa menolak. Jika tidak, kekasihnya, Gazel, akan terluka hingga nyaris kehilangan nyawanya. Akhirnya, Gazel menerima persyaratan itu dan berlutut. Saat itu, Putri Val masuk tanpa mengetahui identitas iblis tersebut, lalu menegurnya karena memperlakukan pelayannya dengan kasar. Percakapan mereka terpotong oleh seorang penjaga yang melaporkan bahwa mereka belum mendapatkan kereta untuk pergi ke upacara. Sang pangeran, yang mendengar hal ini, marah besar dan memerintahkan agar segera mencari solusi, karena banyak tokoh penting akan berkumpul di sana. Setelah itu, ia berbicara dengan Putri Val dengan nada lebih lembut, menawarkan segelas anggur, yang ditolak oleh Val. Keesokan harinya, Al mendapatkan pakaian untuk menyusup ke kota. Sementara itu, Rick menerima pesan dari seorang penjaga yang memberi mereka izin masuk. Rick pun menegaskan bahwa mereka bertiga harus pergi ke kota, berpura-pura sebagai menteri yang menghadiri upacara, dan menyelamatkan gadis yang diculik. Di sisi lain, ia juga mengumpulkan beberapa monster untuk dibawa ke upacara, dengan tujuan membuktikan bahwa pedang sakti sebenarnya tak memiliki kekuatan, sehingga upacara akan dibatalkan. Para gadis bertanya bagaimana ia bisa mengumpulkan monster. Lalu Rick mengungkapkan bahwa selain seorang utusan, ia juga anggota marionet bayangan, seorang iblis. Ia menjelaskan bahwa ada iblis yang mirip manusia, seperti dirinya, karena ia dibesarkan dalam keluarga manusia dan hidup bahagia. Hal serupa terjadi pada Gazel, yang jatuh cinta pada manusia dan hidup damai di sebuah negeri berkat perjanjian perdamaian setelah kekalahan Raja Iblis. Namun, tampaknya Pangeran Nedirus memanfaatkan keadaan itu untuk keuntungannya. Rick sangat terganggu karena makhluk itu dipaksa menjadi budak, terutama karena harus menyerang manusia, ras yang begitu ia kagumi. Mendengar ini, ia berjanji akan menyelamatkan mereka berdua, dan bersama-sama mereka merencanakan aksinya malam itu juga. Sementara itu, sang putri termenung menatap langit, ragu dengan keputusan yang harus diambil. Ia berharap bisa bertemu sekali lagi dengan Al, tanpa menyadari bahwa sang pangeran mengintipnya dari balik pintu. Pangeran pun bertanya-tanya siapa pria yang membuatnya begitu gelisah. Keesokan harinya, Pangeran berjalan penuh percaya diri, yakin rencananya berjalan mulus. Jika menikahi sang putri, ia akan menjadi raja kota, apalagi dengan kekuatan dan kekayaan yang diberikan oleh iblis, menjadikannya penguasa terkuat di dunia. Saat memasuki ruangan untuk menemui Putri Val, ia mendapati gadis itu sudah mengenakan gaun pengantin. Namun, ketika ia memintanya untuk pergi bersamanya, sang putri berdalih masih ada persiapan terakhir dan menyuruhnya berangkat lebih dulu. Di sisi lain, Al bersama dua gadis berhasil menyelinap ke dalam kota, menyamar sebagai petani. Ia kembali menjelaskan rencana mereka, menyusup ke kastil, menyelamatkan pengantin, lalu menuju gereja di mana iblis akan berpihak kepada mereka dan mengungkap bahwa pedang yang dibanggakan adalah palsu. Meski ragu, kedua gadis akhirnya mengikuti rencana itu. Namun, saat keluar dari persembunyian, seorang penjaga mencurigai mereka. Tak lama, pasukan penjaga mengejar mereka. Helen mengusulkan untuk berimprovisasi, dan dengan kekuatan naganya, ia meluncurkan Al langsung ke tempat pengantin disekap. Al pun terlempar dengan keras, menabrak beberapa benda di sepanjang jalannya. Setelah mendengar suara gaduh, beberapa penjaga masuk. Al, yang menyamar sebagai petani, memanfaatkan sayuran dari penyamarannya serta keahliannya untuk mengalahkan mereka. Ia lalu menjelaskan kepada gadis itu bahwa kekasihnya sedang dimanipulasi oleh sang pangeran dan mereka harus segera menyelamatkannya. Mendengar hal itu, gadis tersebut langsung berlari, tetapi menyadari ada sesuatu yang menahan kakinya. Tanpa ragu, Al menggendongnya di bahunya. Namun,
Aksinya menarik perhatian, membuat mereka dikejar oleh para penjaga. Saat berhasil keluar, mereka bertemu Helen dan Rudy yang juga sedang dikejar. Bersama-sama, mereka berlari hingga mencapai gereja. Di sana, para gadis meminta Al untuk menyelamatkan sang putri sementara mereka menghadang para penjaga. Tanpa ragu, ia menerima dan langsung bergegas ke dalam gereja. Sementara itu, di luar kota, Rick mendengar lonceng gereja berdentang. Tandanya saatnya telah tiba. Di dalam gereja, sang raja bertanya kepada putrinya apakah ia yakin dengan keputusannya. Putri F menjawab bahwa ia melakukannya demi kerajaan dan keamanannya. Setelah beberapa kata, pertunangan itu pun diterima, dan sang pendeta menyatakan bahwa pernikahan akan sah dengan sebuah ciuman. Nero mendekati sang putri, yang dalam pikirannya masih penuh keraguan. Namun, tepat saat itu, pintu gereja terhempas dan menghantam pangeran. Al masuk, sementara Val tersenyum lega melihatnya. Nero bangkit dengan amarah, tetapi Al menatapnya dan menyatakan bahwa ia mengetahui kebenaran, bahwa pedang suci itu palsu. Nero hanya tertawa, menganggapnya sebagai kebohongan besar. Bahkan sang raja maju dan mengatakan bahwa ia sendiri telah menguji kekuatan pedang tersebut. Namun, sang pangeran menuduh Al hanya berusaha menggagalkan pernikahan ini. Al menjawab dengan yakin bahwa dia bisa membuktikannya. Tepat saat itu, seorang penjaga datang dan memberitahu bahwa kota sedang diserang oleh monster. Kepanikan melanda semua orang, mereka memohon kepada pangeran untuk memimpin mereka. Sementara itu, pangeran memanggil Gazelle untuk membawa pedang. Tetapi saat menemukannya, Gazelle sedang memeluk kekasihnya. Rick lalu muncul dan menyerahkan pedang itu. Pangeran ragu-ragu sebelum mengambilnya, sementara warga terus memohon agar ia mengalahkan monster. Namun, Al mengambil pedang itu dan langsung menyatakan bahwa pedang tersebut palsu. Ia melemparkannya ke arah pintu, di mana seekor monster berbentuk serangga berada, dan pedang itu langsung hancur. Semua orang terkejut, bahkan raja pun bertanya apa yang sedang terjadi. Gazelle lalu mengungkap bahwa ia dipaksa menggunakan kekuatan iblis melalui seruling yang hanya bisa dimainkan oleh para iblis. Saat itu, Nedirus tertawa, menyatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Sejak pagi, pasukan monster telah dikirim ke kota sang putri. Tanpa pemimpin dan sang putri, kota seharusnya sudah hancur. Itu adalah bagian dari rencananya untuk merebut wilayah tersebut. Namun, Helen dan Rory tiba-tiba masuk dan menegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Mereka telah lama melatih para petualang, penjaga, dan warga untuk menghadapi serangan ini. Tak lama, para penjaga datang dan mengetahui semua perbuatan Nedirus. Mereka langsung mengepungnya. Dalam kemarahan, Nedirus mencabut belatinya, berniat menghabisi raja. Tapi Al dengan cerdik menggunakan sayuran untuk menghentikan serangannya, lalu menumbangkannya dengan satu pukulan. Para penjaga segera menangkapnya. Melihat semua ini, Al berkata kepada sang putri bahwa dia tidak perlu mengorbankan dirinya untuk kotanya. Tersentuh, sang putri langsung berlari dan memeluknya erat, mengungkapkan bahwa ia baru saja menyadari sesuatu. Nyatanya, dia sangat mencintainya. Sementara itu, sang raja mendekati Al dan dengan tulus berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan kota untuk kedua kalinya. Sebagai bentuk apresiasi, raja memberikan restu agar ia bisa menikahi sang putri, bahkan mengizinkannya menggunakan nama keluarganya. Namun, Al justru sibuk mencari cara untuk melepaskan rok yang menempel padanya, sementara Rory tampak cemburu melihat mereka. Tak lama kemudian, raja bertemu dengan Rick, yang menyerahkan sebuah surat yang ditujukan kepada Nirus Trim, Helen, dan Rudy. Mereka menerimanya dengan senang hati karena, berkat Al, permintaan ke guild terus berdatangan. Saat itu juga, pintu terbuka, dan Val muncul. Semua terkejut melihat sang putri di sana. Ia membawa sebuah peti penuh permata sebagai hadiah, untuk guild atas usaha mereka melindungi kota. Melihat harta tersebut, semua merasa gembira. Setelahnya, sang putri pergi, lalu kembali dengan wujud Filia. Ia pun memberitahu Rory bahwa sang putri bukan satu-satunya saingannya dalam merebut wine. Keduanya pun mulai berdebat tentang siapa yang lebih pantas mendapatkannya, tetapi Al memilih pergi ke ladangnya. Di sana, ia menikmati waktu dengan memanen hasil tanamannya. Namun, tiba-tiba, sang putri dan Rudy datang, ingin tahu siapa di antara mereka yang lebih ia sukai. Al berusaha mengabaikannya, tetapi mereka terus mendesak, bahkan bertanya apakah ada gadis lain di hatinya. Dengan santai, ia menjawab bahwa memang ada, lalu segera menyelesaikan panennya dan berlari pergi, berjanji akan menjelaskan nanti. Setelah beberapa saat, ia tiba di sebuah rumah dan meletakkan sebagian hasil panennya di atas meja kecil, di samping sebuah foto dirinya bersama seorang gadis misterius bernama Linnea. Melihat foto itu, ia teringat pertanyaan yang pernah ia ajukan kepada ibunya, mengapa ia memilih menjadi seorang petani.
Ingatan itu membawanya kembali ke 15 tahun yang lalu, saat ia masih seorang anak kecil. Al selalu membantu ayahnya di ladang, bahkan ia lebih cekatan dalam memanen sayur dibanding sang ayah. Hal ini tak terlalu disukai ibunya, karena ia merasa Al melakukan sebagian besar pekerjaan. Seusai panen, Al mengantarkan sekotak kentang sebagai hadiah untuk para tetangga. Saat tiba, ia mendengar teriakan. Dua pria sedang memarahi seorang gadis kecil yang ketahuan mencuri hasil panen mereka. Tetangganya mengatakan tidak mengenalnya, namun menduga ia yatim piatu dan kelaparan, sehingga terpaksa mencuri. Para petani tak menyukai pencuri dan menjelaskan bahwa jika gadis itu tak punya keluarga, mereka tak punya pilihan selain menyerahkannya kepada pedagang budak. Mendengar itu, gadis itu menggigit tangan pria yang menahannya dan kabur, membawa kentang pemberian Al untuk para tetangganya. Al berhasil mengikutinya dan membawakan semangkuk sup yang dibuat ibunya. Saat melihatnya, gadis itu bersiap melarikan diri lagi, namun Al meyakinkannya bahwa ia hanya ingin memberinya makanan yang lebih layak, karena kentang mentah tidak enak dimakan. Ia pun meletakkan sup di tanah dan pergi. Hari demi hari, Al terus membawakan makanan dan meninggalkannya di tempat yang sama. Hingga suatu hari, gadis itu akhirnya percaya padanya dan duduk makan bersama. Ia menikmati makanan dengan lebih lahap, dan Al memberitahunya bahwa ia sendiri yang menanam sayuran untuk sup tersebut. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya sebagai Elvia. Saat itu, Al merasa lapar, dan Elvia tanpa ragu memberikan sebagian makanannya. Namun sebelum ia sempat menyuapinya, dua pria tadi muncul kembali, menangkap Elvia, dan berkata bahwa kali ini mereka akan menjualnya agar terbebas dari masalah. Di sisi lain, Al meminta mereka untuk tidak melakukan itu, karena jika diperlukan, ia sendiri yang akan membayar mereka setelah berhasil mengolah ladangnya sendiri. Namun, para pria itu justru menertawakannya. Tepat saat itu, ayahnya muncul membawa keranjang penuh berisi beras. Setelah menjelaskan situasi, sang ayah memutuskan memberikan keranjang beras tersebut kepada kedua pria itu sebagai ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh gadis itu. Al, yang merasa ragu, bertanya kepada ayahnya apakah ia yakin dengan keputusannya. Ayahnya hanya tersenyum dan berkata bahwa kemungkinan besar istrinya akan menghukumnya selama 2 bulan, tetapi setidaknya masalah saat ini bisa diselesaikan. Di saat yang sama, Elvia mengeluarkan keranjang berisi kentang yang sebelumnya ia curi dan mengembalikannya kepada ayahnya. Sang ayah berkata bahwa kentang itu bisa dimasak untuk makan, tapi mereka butuh bantuan untuk menyiapkannya. Menyadari hal itu, Al pun mengatakan pada Elvia bahwa ia harus ikut ke rumah mereka agar bisa membantu memasak dan makan bersama. Meski tidak sepenuhnya mengerti, Elvia akhirnya setuju. 2 tahun berlalu, Al sibuk bertani, sementara Elvia selalu berada di dekatnya, enggan meninggalkannya sedetik pun. Saat itu, ayahnya datang dan menegurnya karena bekerja terlalu keras. Tiba-tiba, terdengar teriakan. Ketika mereka melihat ke arah suara itu, ternyata Tesla sedang berlari dikejar oleh lebah pembunuh. Namun, sebelum keadaan menjadi semakin buruk, Ibu Al muncul dan dengan satu tendangan, ia berhasil menyingkirkan lebah-lebah itu dalam sekejap. Semua orang terpukau melihat aksinya. Setelah itu, kedua orang tuanya mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke kota untuk mencari rumah yang lebih baik bagi keluarga mereka. Sebelum pergi, mereka menitipkan rumah dan ladang itu kepada Al, bersama dengan Linnea. Setelah kepergian mereka, Al berbalik ke Tesla dan bertanya kenapa ia bisa sampai dalam masalah seperti itu. Mereka sedang mencari lebah karena di daerah itu tidak ada sarang. Si anak laki-laki menunjukkan peta, di mana ia menemukan petunjuk bahwa di seberang hutan dekat mereka, ada harta karun tersembunyi. Ia mengusulkan untuk mencarinya. Awalnya, Al ragu, tetapi Tesla meyakinkannya dengan berkata bahwa ia bisa mendapatkan sesuatu yang indah untuk Elvia. Mendengar itu, ia setuju dan memutuskan untuk pergi, namun meninggalkan Elvia di rumah karena menurutnya perjalanan ini terlalu berbahaya untuknya. Saat berjalan, Al bertanya pada Tesla mengapa Elvia selalu menempel padanya. Tesla menjawab bahwa ia berjanji tidak akan memberitahu, tetapi Elvia pernah bercerita bahwa saat jauh dari Al, orang-orang dan anak-anak sering mengejeknya, bahkan memperlakukannya dengan buruk dan melempari benda-benda ke arahnya. Mendengar itu, Al terkejut dan akhirnya memahami mengapa orang tuanya ingin mencari rumah baru agar Elvia bisa hidup lebih baik tanpa mengalami penderitaan. Setelah berjalan lama, mereka tiba di sebuah batu besar yang tiba-tiba terbuka dari tanah. Al terjatuh ke dalam lubang dan menemukan reruntuhan kuno. Mereka tidak memahami apa yang terjadi, hingga melihat sebuah lempengan bertulisan aneh. Saat ia menyentuhnya, kekuatan magis menyelimuti tubuhnya, membawanya ke tempat lain, di mana seekor naga api raksasa muncul dan mengaum begitu keras hingga gunung berapi mulai meletus, memuntahkan lahar yang dahsyat. Tiba-tiba, ia mendengar seseorang memanggilnya. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring, dengan Elvia membangunkannya,
mengatakan bahwa ia sudah lama tertidur. Tesla datang dan menjelaskan bahwa saat mereka berada di gua, gunung berapi benar-benar meletus, menyebarkan abu dan bola api yang menghancurkan sebagian besar desa. Mereka telah dievakuasi dan kini berada jauh dari desa. Selain itu, jembatan menuju ibu kota telah hancur total. Al berjalan, menyaksikan kehancuran di sekelilingnya, lalu melihat sang wali kota membagikan jatah makanan yang sangat sedikit kepada warga karena persediaan yang terbatas. Melihat itu, Al teringat ladang ayahnya, berharap ada sisa hasil panen. Namun, saat tiba di sana, ia mendapati semuanya telah hancur. Hatinya terasa nyeri hingga ia jatuh berlutut. Linnea datang, membantunya berdiri, dan meyakinkannya bahwa segalanya akan baik-baik saja selama mereka tetap bersama. Malam itu, Linnea merasa sangat lapar dan hampir mencuri makanan dari persediaan wali kota. Namun, ia teringat kebaikan Al padanya dan mengurungkan niatnya. Esok paginya, saat menerima jatah makanan, ia malah memberikannya kepada Al yang sudah sangat lemah. Al yang melihat hal itu terkejut karena makanan yang dibagikan tampak lebih banyak dari biasanya. Linnea berbohong, mengatakan bahwa persediaan dari ibu kota telah tiba, sehingga makanan bisa dibagi lebih layak. Ia juga meyakinkan Al bahwa ia harus makan dengan baik karena orang tuanya akan segera kembali. Hari demi hari, Linnea terus memberikan jatahnya kepada Al hingga tubuhnya semakin lemah. Hingga suatu hari, ia hampir tidak bisa berjalan. Ia berusaha menjauh agar tak terlihat, tetapi tubuhnya tak lagi sanggup dan ia jatuh ke tanah. Dengan napas terakhirnya, ia mengungkapkan cintanya pada Al sebelum menutup matanya selamanya. Beberapa waktu kemudian, Tesla datang memberitahu Al bahwa mereka telah menemukan Linnea. Namun, semuanya sudah terlambat. Orang-orang yang melihatnya mengatakan bahwa Linnea menunjukkan tanda-tanda kelaparan parah. Al tak mengerti mengapa ini terjadi, padahal mereka seharusnya memiliki cukup makanan dari ibu kota. Tesla kemudian menjelaskan kenyataan pahit, tidak ada bantuan yang pernah datang. Tidak ada kabar dari ibu kota, bahkan mereka belum bisa dihubungi. Mendengar ini, Al akhirnya menyadari pengorbanan Elvia. Saat menatapnya, ia tak bisa menahan tangis karena Elvia telah memberikan segalanya demi kesembuhannya. Bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Kembali ke masa kini, Al melihat ladangnya dan berpikir bahwa jika saat itu ia memiliki hasil panen seperti sekarang, ia bisa memberi makan Elvia sampai kenyang. Ia teringat kata-kata terakhir Elvia, yang berharap ia bisa kembali menanam dan memanen. Inilah alasan mengapa setiap hari ia berusaha menjadi petani terbaik. Suatu malam, setelah mengalahkan seekor naga di hutan, ia menemukan seorang gadis tergeletak di tanah. Segera, ia mendekat dan memastikan bahwa gadis itu masih bernapas. Merasa lega, ia membawanya pulang. Keesokan paginya, gadis itu bangun lebih dulu dan memanggilnya. Al, senang melihatnya sudah jauh lebih baik, namun gadis itu justru bertanya apakah ia telah menculiknya. Al menjelaskan bahwa ia hanya ingin menolong setelah menemukannya tak sadarkan diri. Mendengar ini, gadis itu mengerti dan berkata bahwa ia harus pergi ke guild di ibu kota. Al pun menawarkan untuk menemaninya, tetapi menyarankan agar ia berganti pakaian dan sarapan terlebih dahulu. Mereka akhirnya berkenalan, dan gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Linnea. Setelah itu, Al tiba di guild dan berbicara secara pribadi mengenai informasi yang dimiliki tentang Linnea. Gadis itu meminta seorang petualang untuk menyelidiki desanya karena sesuatu yang buruk sedang terjadi di sana. Namun, ia kesulitan menjelaskan dengan jelas situasi yang terjadi. Helen, yang mendengar ini, mengatakan bahwa dengan informasi yang terbatas, akan sulit mendapatkan petualang yang cocok untuk misi tersebut. Di sisi lain, memutuskan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Jika gadis itu rela berjalan hingga ke ibu kota bahkan sampai pingsan, pasti masalahnya sangat penting. Dia lalu bertanya dari desa mana asal gadis tersebut, dan gadis itu menjawab bahwa kampungnya bernama Bagal Nuestro. Prota kita menjadi sangat antusias mendengar ini, sebab desa itu terkenal karena sayuran istimewa yang kabarnya berasal dari dunia lain, sesuatu yang bagi Al layak dianggap makanan para dewa. Karena itulah ia makin bersemangat untuk pergi ke desa tersebut dan bertekad membantu gadis itu. Tak lama kemudian, mereka berhasil menemukan kereta yang bersedia mengantar ke kota Gal. Mencari kendaraan ke sana memang sulit, karena menurut sang kusir, tempat tersebut jarang dikunjungi akibat minimnya perdagangan. Di tengah perjalanan, sekelompok orc tiba-tiba mengikuti mereka. Al sadar ini adalah kesalahannya, tetapi ia begitu ketakutan hingga akhirnya jatuh pingsan. Saat tersadar, Al mendapati kepalanya berada di pangkuan gadis itu. Ia langsung bangun dan meminta maaf. Lia berkata bahwa Al tak perlu meminta maaf, lalu menjelaskan bahwa ia telah memasangkan kalung yang mirip miliknya untuk menenangkan sarafnya. Kereta tiba-tiba berhenti, dan Lia turun dari kereta lebih dulu. Kusir lalu mengatakan kepada Al bahwa Lia gadis yang baik,
karena telah menjaganya dan mengusap kepalanya saat ia bermimpi buruk. Setibanya di desa, para penjaga awalnya enggan membiarkan Al masuk, tetapi setelah melihat Lia, mereka mengizinkannya masuk tanpa masalah. Anehnya, Al melihat para penjaga menggunakan pel sebagai pengganti tombak atau pedang. Sambil berjalan, Al sadar ada yang tidak beres di sana, karena penduduk desa berperilaku seperti zombie atau seolah dikendalikan, terus-menerus mengulang kata-kata tanpa peduli apapun. Bahkan seorang gadis dibawa seperti barang tanpa menyadari bahwa itu manusia. Setelah kejadian ini, Lia mengajak Al ke rumahnya dan mulai menjelaskan bahwa dia sebelumnya berjualan. Bahkan kalung yang diberikannya memiliki berkat dari Tuhan dan mampu mengusir kejahatan. Karena itu, ia percaya bahwa itulah alasan mereka tidak bertingkah seperti warga lainnya. Ia juga mengatakan kepada Alkita bahwa orang tuanya menghilang tepat di hari ketika warga mulai bertingkah aneh, sehingga ia meminta bantuannya. Alkita pun berjanji akan membantu. Keesokan harinya, Wai keluar dan menyadari tingkah aneh warga. Saat itulah Remul, sang penguasa kota, datang. Al mengenalinya sebagai seorang revolusioner, dan Remul mengomentari kalung mereka yang terlihat mirip. Al bertanya apakah Remul tahu apa yang terjadi di kota. Remul mengiyakan dan mengajaknya berdiskusi di rumahnya nanti malam. Belakangan, saat berdua, Lia merasa aneh karena sang penguasa tahu masalah ini tetapi tidak melakukan apa-apa. Al menenangkan Lia dan mengatakan bahwa ia akan siap menghadapi situasi itu. Malamnya, Al pergi ke rumah Remul dan langsung bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Remul hanya tersenyum licik, mengatakan bahwa ini bukan urusannya. Saat itu juga, para penjaga mengepung Al, tetapi dengan mudah dikalahkan. Ketika ia mendekati Remul, tiba-tiba Lia berdiri menghalangi. Al kebingungan, sementara Remul mengejek dan mengatakan bahwa rencananya menguasai umat manusia berjalan mulus berkat Lia. Saat itu, mata Remul menyala, lalu berubah menjadi bentuk aslinya, Fitra, iblis yang mampu mengendalikan pikiran setiap orang yang dirasukinya. Ia telah berhasil menguasai seluruh kota. Namun, Fitra mengaku bahwa rencana utamanya berbeda setelah mendengar tentang seorang manusia yang mampu mengalahkan Romeo dan Uroboros. Jika berhasil memilikinya, ia akan memperoleh kekuatan untuk menguasai ibu kota, lalu seluruh kerajaan dengan sihirnya. Sementara itu, Al bertanya kepada Linia apakah ia mengetahui semua ini. Linia mengangguk, menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukannya karena iblis tersebut menyandera orang tuanya. Iblis itu tertawa sinis, lalu mendekatkan batu posesi kepada Al, yang dengan tenang menyatakan bahwa ia boleh melakukan apa saja padanya. Linia terkejut mendengar itu, tetapi teringat bahwa Al pernah berkata bahwa ia tidak akan datang tanpa persiapan. Saat itu juga, Al menghancurkan batu komunikasi, menyebabkan patung di kota hancur berkeping-keping. Iblis terkejut dan tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi. Al menjelaskan bahwa ia tidak sendirian, ia memiliki banyak bantuan. Berita menganggap itu mustahil karena Linia selalu bersamanya, dan mereka tiba di kota hanya berdua. Namun, Al membalas bahwa ia tidak selalu bersama Linia. Saat sempat dipisahkan dan dibawa oleh penduduk kota, ia baru menyadari bahwa yang membawanya adalah Helen dan Rudy, yang mengikutinya sejak awal dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mereka menyelidiki dan menemukan bahwa patung tersebut yang mengendalikan penduduk. Helen dan Rudy lalu menyusun rencana. Saat Al mencapai rumah Remul dan mengetahui kebenaran, ia harus menghancurkan batu komunikasi, sementara mereka menangani sisanya. Saat ini, mereka juga seharusnya telah membebaskan kedua sandera. Al pun menantang iblis untuk mengakhiri rencananya. Namun, iblis dengan sombong menyatakan masih memiliki kendali atas Remul dan dapat membunuhnya kapan saja. Tapi, Al tahu cara menghilangkan pengaruh posesinya, sebab ada satu hal yang sangat dicintai oleh penguasa kota itu, sayuran dari dunia lain. Ia mengeluarkan beberapa dari sayuran tersebut dan memberikannya kepada Remul. Saat mencicipinya, Remul langsung mengenali rasa hasil tanamannya sendiri, sesuatu yang telah ia rawat selama bertahun-tahun dengan penuh kasih sayang. Saat itu, sang iblis kehilangan kendali atas pikirannya dan menjatuhkan pisau yang dipegangnya. Al pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisinya dalam satu serangan. Setelahnya, ia bersiap untuk pergi, sementara yang lain mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Lina, sebagai tanda terima kasih, memberinya sebuah kalung untuk perlindungan serta mengejutkannya dengan sebuah ciuman di pipi. Ia berjanji bahwa begitu cukup umur, ia akan pergi ke ibu kota mencarinya, bahkan tak peduli jika Al sudah memiliki kekasih. Mendengar ini, Al terkejut dan pergi tanpa memahami maksud perkataan Lina. Sementara itu, Rory dan Helen tampak tidak begitu senang dengan perlakuan Lina terhadapnya. Beberapa hari kemudian, Al sedang memanen hasil tanamannya, dibantu oleh para gadis, termasuk sang putri. Val merasa sedikit cemburu karena Rory dan Helen memiliki kalung, sedangkan dirinya tidak.
Namun, kedua gadis itu menegaskan bahwa yang paling penting adalah perasaan Wayne dan ia bebas memilih siapa yang diinginkannya. Saat itu juga, mereka dikejutkan oleh teriakan keras dari Al. Khawatir, mereka segera mencarinya, hanya untuk menemukan bahwa ia sedang panik karena gulma telah menguasai sebagian ladangnya akibat kurang perhatian beberapa hari terakhir. Kemudian, mereka pergi menjual hasil panen. Al menjualnya kepada beberapa kenalan, termasuk Luke. Namun, Val tiba-tiba melihat ayahnya, sang raja, datang dengan penyamaran biasa dan segera bersembunyi. Al, yang mengenali raja dengan jelas, heran melihatnya di sana. Raja pun langsung bertanya mengapa ia belum menikahi putrinya, mengingat ia sudah memberikan restunya. Namun, Al menolak segala bentuk pertunangan. Raja pun mencoba membujuknya dengan menawarkan tanah di sisi barat kota jika ia mau menikahi Val. Al diberikan alat pertanian canggih untuk memudahkan pekerjaannya. Ia sangat senang mendengarnya, tapi sang putri justru marah dan melempar kentang hingga membuatnya pingsan. Saat tak sadarkan diri, Al mendengar suara seorang gadis bersayap malaikat yang memanggilnya. Gadis itu mengatakan bahwa belum saatnya mereka bertemu, tapi suatu hari nanti mereka pasti akan bertemu. Ketika sadar, Al mendapati dirinya berada di hadapan raja, namun ia tak mengerti apa yang terjadi atau siapa gadis bersayap tadi. Sang raja akhirnya menyerah dan pergi. Setelah menjual hasil panennya, Al pergi membeli pestisida yang dibutuhkan. Dalam perjalanan, ia bertemu Rick, dan mereka mendengar teriakan. Mereka melihat dua pria menahan seorang gadis kecil bersama seorang pria yang tampak seperti pedagang. Al segera bertindak dan dengan beberapa gerakan mudah, ia mengalahkan dua pria itu. Pedagang itu melarikan diri, meninggalkan gadis kecil yang memiliki dua tanduk di wajahnya, tanda bahwa ia adalah anak iblis. Rick mengenali gadis itu dan memanggilnya Julia. Julia terkejut karena Rick mengenalnya, dan Rick mengungkapkan bahwa ia juga seorang iblis. Rick menjelaskan bahwa Julia adalah putri tunggal Raja Iblis dan pewaris tahta ras iblis. Ia meyakinkan Julia bahwa Al bisa dipercaya. Julia lalu memohon pada Al untuk membantu menyelamatkan ras iblis. Ia menceritakan bahwa saat sedang bermain, pelindungnya, Bolpe, tiba-tiba masuk dengan panik, memperingatkannya bahwa ia dalam bahaya. Bolpe lalu membuka portal, dan saat ia melangkah masuk, ia tiba di kota ini. Namun, ia yakin sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di wilayah iblis, dan mereka harus diselamatkan. Rick memberitahu gadis itu bahwa perjalanan ke sana akan memakan waktu hari dengan kapal, tetapi Al punya cara lebih cepat. Namun, ia meminta Rick untuk mengurus tanamannya terlebih dahulu. Rick setuju, dan Al langsung melaksanakan rencananya, berlari di atas air sambil menggendong Julia Albert. Julia ketakutan karena tidak bisa berenang, tapi Al meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama ia terus berlari. Setelah beberapa saat, mereka tiba di tanah iblis. Julia berterima kasih karena telah menolongnya meski tidak mengenalnya. Namun, Al tiba-tiba mengingat Linnea. Saat itu juga, terdengar suara dari pepohonan, dan muncul seorang iblis. Merasa ada yang aneh, Al mencegah Julia mendekat. Iblis itu mulai menyerang dengan bola sihir, dan meski beberapa bisa ditangkis, sebagian tetap melukai Al. Ia mulai menghindar, tetapi serangan iblis justru semakin fokus ke arah Julia. Menggunakan kecepatannya, Al mencoba menyerang, namun iblis itu menghindar dan melemparkannya dengan sihir. Menggunakan pohon palem sebagai pijakan, ia kembali melesat dan menyerang dari belakang, sukses menendang iblis hingga terjatuh. Ia segera menghampiri Julia, menanyakan apakah ia baik-baik saja. Julia ketakutan dan memperingatkan bahwa iblis sedang bersiap menyerang lagi. Saat Al berbalik, ia tak sempat menghindar, namun tepat saat itu, ibunya muncul dan menumbangkan iblis dengan satu serangan. Terkejut, Al bertanya kenapa ibunya ada di sana. Sang ibu menjelaskan bahwa Rick telah memberitahunya tentang perjalanan ini, jadi ia mengikuti mereka untuk memastikan semuanya aman. Dia merasa lega mendengar kata-kata itu, lalu berterima kasih dan bertanya pada Julia dari mana dia mendapatkan kekuatan sebesar itu. Julia menjelaskan bahwa pelayannya adalah salah satu pengguna sihir terkuat di kerajaan iblis, meskipun biasanya sangat lembut padanya. Sementara itu, ibunya mengingatkan bahwa mereka tak punya waktu untuk disia-siakan dan harus segera pergi ke kastil Raja Iblis. Sesampainya di sana, mereka menemukan para prajurit tergeletak tak bernyawa. Al tak memahami apa yang terjadi, tapi ibunya menduga bahwa seseorang telah mengendalikan mereka, seperti yang terjadi pada Duma. Julia bergegas ke aula tempat ayahnya berada dan menemukan pemandangan yang sama. Raja Iblis terbaring di lantai, membuatnya menangis. Namun, Al menyadari bahwa raja hanya pingsan. Saat itu, salah satu prajurit yang masih sadar merasa lega melihat Julia selamat, dan memperingatkan tentang seorang gadis iblis yang menyebabkan semua ini. Tiba-tiba, ibu Al menyerang gadis itu dengan pedang,
namun berhasil dihentikan olehnya. Sang ibu memperingatkan agar dia tidak ikut campur, tapi Al menegaskan bahwa dia tahu kebenarannya, wanita itu bukan ibunya. Jika benar ibunya, dia pasti sudah memeluknya begitu melihatnya, seperti yang selalu ia lakukan. Wanita itu hanya tertawa, mengakui bahwa Al bukanlah petualang biasa, melainkan seseorang yang jauh lebih kuat. Namun, itu bukanlah kejutan baginya, karena mereka sebenarnya saudara. Setelah mengatakan itu, dia berubah wujud, mengeluarkan gelombang sihir yang memperlihatkan identitas aslinya, Linnea. Al terpaku, tak memahami bagaimana Linnea bisa ada di sana dan masih hidup. Linnea hanya tertawa, mengatakan bahwa yang terpenting adalah dia masih hidup dan satu-satunya yang dapat melenyapkan penderitaan mereka. Karena itu, Linnea berjanji akan menunjukkan sedikit kekuatannya. Ia menciptakan bola api dan melemparkannya ke arah Jul. Namun, Al berhasil meraih gadis itu dan menghindari serangan. Saat mereka bangkit, mereka menyadari bahwa serangan Linnea telah menghancurkan setengah kastil. Linnea tertawa puas, mengklaim bahwa dengan kekuatan yang diberikan Maligno, ia bisa menghancurkan dunia. Namun, ia menegaskan bahwa yang ia inginkan hanyalah Al pergi bersamanya, seperti dulu. Di sisi lain, Al tidak memahami apapun dan tentu saja tidak tertarik mengikuti Demonio. Linnea lalu mengungkapkan bahwa Al telah mengenalnya sebelumnya. Itulah sebabnya ia memiliki kemampuan sebagai penguasa bumi dan kekuatan yang jauh melampaui orang lain. Jika Al ingin tahu bagaimana ia memperoleh kekuatan itu, maka ia harus ikut dengannya. Julia segera campur tangan agar mereka tidak bisa menguasai Al, yang membuat Linnea marah. Ia mencengkeram leher Julia dan dengan sihirnya menundukkan Al. Ia mengancam akan membunuh Julia, karena menurutnya, Al tidak boleh peduli pada gadis lain selain dirinya. Dengan tangan lainnya, ia bersiap menghabisi Julia. Namun, tepat saat itu, Al berteriak dan tiba-tiba merasakan cahaya terang meledak dari kalungnya. Dalam hitungan detik, segalanya tampak membeku, seolah waktu berhenti. Kemudian, ia mendengar suara memanggilnya, suara wanita yang pernah ia lihat beberapa hari sebelumnya. Wanita itu meminta maaf atas gangguan ini dan memperkenalkan dirinya sebagai sosok yang dikenal manusia sebagai Dewa Baik. Ia menjelaskan bahwa selama ini kekuatannya tertahan oleh Maligno. Namun, berkat Al, ia dapat membebaskan diri dengan menjadikan kekuatan Al sebagai katalis. Sang Dewi menegaskan bahwa ia akan membantu Al. Ia menghapus segel yang dipasang Demonio dalam dirinya dan memberikan sisa kekuatannya, agar Al dapat menyelamatkan semuanya. Putri Raja Iblis telah dikalahkan, begitu pula Elvia yang membawa sebagian besar kekuatan Dewa Jahat. Namun, dengan kekuatan yang kini dimiliki oleh Al, ia sudah siap menghadapi tantangan selanjutnya. Sang Dewi menggenggam tangannya, memberinya seluruh kekuatannya, dan mengatakan bahwa sebelum pergi, ia akan memutar waktu sedikit agar Julia bisa diselamatkan. Setelah ledakan cahaya, semuanya kembali normal. Dengan kekuatan barunya, tangan Al bersinar. Linnea menoleh dan menyadari bahwa itu adalah kekuatan Dewa Baik. Al menciptakan tanaman di bawah kaki Elvia, yang segera mengikatnya dan memaksanya melepaskan Julia. Elvia memperingatkan bahwa jika ia tidak bergabung dengannya, maka mereka harus bertarung. Ia menghunus pedangnya dan menyerang, namun Al menciptakan dinding ranting untuk kembali menahannya. Saat itu, Duma muncul dan meluncurkan serangan ke arah Elvia, tapi serangannya tidak membuahkan hasil. Elvia, yang semakin kesal, menyerang balik, namun akhirnya merasa bosan dan terbang ke udara, menyatakan bahwa mereka akan bertemu lagi sebelum menghilang. Duma lalu menyerang Al, menanyakan siapa Elvia dan mengapa mereka saling mengenal. Namun, sebelum pertarungan berlanjut, Raja Iblis yang sudah bangkit kembali menghentikan mereka. Ia pertama-tama berterima kasih kepada Wen yang telah melindungi mereka, lalu bertanya kepada Al tentang hubungannya dengan Elvia. Setelah beberapa saat, Al menceritakan segalanya dan bertanya apakah Raja Iblis tahu sesuatu tentang Dewa Jahat. Raja Iblis mengaku tidak tahu banyak, hanya bahwa ada keterkaitan dengan leluhurnya. Ia menjelaskan bahwa semua buku yang berisi informasi tentang hal itu telah dimusnahkan, tetapi berjanji akan segera memberitahu jika menemukan sesuatu. Al mengangguk dan berterima kasih kepadanya. Berpisah dengan Julia, meskipun pikirannya masih dipenuhi pertanyaan tentang apa yang terjadi pada Linnea setelah kembali ke rumah. Namun, yang paling mengusik benaknya adalah kata-kata Linnea. Satu-satunya hal yang terpikirkan sebagai penyebab kemampuannya adalah dinding yang disentuhnya saat memasuki gua-gua bersama Tesla. Karena penasaran, ia menemui Tesla dan menanyakan apa yang terjadi setelah ia pingsan. Tesla menjawab bahwa yang ia tahu hanyalah mereka masuk ke dalam, lalu melihatnya menabrak sesuatu. Setelah itu, gunung berapi meletus dan sisanya sudah diketahui. Al bertanya apakah Tesla sempat melihat Dewa Jahat, namun Tesla mengaku tidak tahu apa yang dimaksud.
Ia pun mengabaikannya dan berterima kasih atas bantuan Tesla di medan tempur, sekaligus mengundangnya ke ibu kota suatu hari nanti. Tesla tersenyum, tapi menolak dengan alasan harus pergi memancing. Saat mendengar itu, Al berpamitan, sementara Tesla hanya bisa menatapnya pergi, bergumam bahwa meskipun ia mau, dirinya tak bisa meninggalkan tempat ini. Dalam perjalanan ke ibu kota, Al kembali diburu oleh orc. Kali ini, ia sudah muak selalu dikejar dan memutuskan untuk melawan. Dengan segenap kekuatannya, ia menghantam orc hingga jatuh, tapi makhluk itu segera bangkit kembali. Terkejut karena serangannya tak cukup, ia nyaris celaka sebelum Luke dan teman-temannya datang menyelamatkannya. Mereka bercanda tentang bagaimana ia selalu dikejar orc, lalu bersama-sama kembali ke guild. Di guild, ia berbincang dengan Helen dan Rudy, merasa aneh karena gagal mengalahkan orc dengan sekali pukul, padahal ia pernah menumbangkan monster yang jauh lebih kuat. Helen menyarankan agar ia mengecek statistiknya, dan setelah melihatnya, ia kaget karena statusnya ternyata menurun sejak terakhir kali dicek, meskipun masih lebih kuat dari rata-rata petarung lainnya. Mungkin dia kehilangan kekuatan sebagai penguasa tanah dan menerima kekuatan Dewi, meskipun ia tak mengerti mengapa kekuatannya begitu lemah. Namun, ia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun agar mereka tidak khawatir. Saat itu, Rick datang dan menyerahkan surat dari ibunya. Dalam surat itu, ibunya menulis bahwa ia mengetahui banyak hal yang telah terjadi pada putranya dan mengingatkan bahwa keluarga selalu ada untuknya. Saat membaca, Al tak bisa berhenti bertanya-tanya, mengapa Elvia masih hidup? Apa yang sebenarnya ia rencanakan dengannya? Atau, apa yang diinginkan dewa jahat darinya? Meski begitu, satu hal yang ia yakini adalah ia memiliki teman dan keluarga yang akan selalu ia lindungi. Ia bertekad untuk berjuang demi mereka, namun tetap mempertahankan kehidupannya sebagai petani, profesi yang paling ia cintai.